aku lanjut lagi ya ceritaku. Jadi itu tadi aku kan cerita tentang naik gunung. Jadi gimana ya, pokoknya kalau naik gunung Arjuna itu kita tuh harus betul-betul deh pokoknya, nggak boleh yang bikin aneh-aneh, dan harus apa ya, harus jaga sikap kita waktu kita atas gunung itu guys. Tapi gimana ya, kalau menurutku sih kita itu harus tetap behave deh. Kadang itu ada juga ya pendaki lain itu yang sopan itu ada sih, tapi biasanya kalau sama pendaki itu biasanya gimana ya, aku tuh selalu salut gitu kalau sama dia itu pendaki gitu, itu aku selalu salut karena dia bisa mendaki gitu. Jadi tapi mungkin ya situasi yang kayak iya aku juga yang di Arjuna itu sambalnya semoga yang di gunung-gunung itu bawalah sampah kalian pulang, karena aku juga bawa sampahku itu aku lipet-lipet gitu loh guys, jadi lebih ringkas gitu. Misalnya Indomie jangan langsung dimasukkan ke tas tapi dilipet gitu loh, diatur lagi waktu kita waktu di camping itu, di dalam kemah itu kan kita bisa kayak mengatur barang-barang kita kemana. Dan oh ya, waktu aklimatisasi itu bisa kayak shaking gitu kan, karena kita kan menyesuaikan diri dengan keadaan di pegunungan gitu kan, supaya kita kuat gitu sampai kayak ya pokoknya kita juga harus latihan sebelum kita naik ke atas, supaya kayak elastis gitu loh otot kita. Dan aku udah gak pernah latihan. Sedih. Nggak boleh sedih ya, pokoknya semangat terus. Pokoknya aku itu pengen tetap jadi traveler. Ini setelah aku merasakan senangnya naik gunung itu, aku itu selalu terbayang aku tahun berapa ya, 2017 akhir itu kan masuk kantor lagi. Nah sejak itu aku udah gak pernah naik gunung. Aku pernah cerita sama bosku kalau aku itu suka naik gunung. Aku nyesel, aku seharusnya gak usah cerita sama orang itu. Ngapain cerita gitu ya, aku jadi curhat nih. Jadi kan ketahuan kalau aku hobi gitu loh. Mungkin dia juga pingin aku naik gunung. Gak tahu gimana kabar pabriknya itu sekarang, apa masih ada atau gimana gitu ya. Ya aku jadi curhat deh. Ya semoga tuh buru-burunya bisa mendapatkan pekerjaan lagi, bu. Kasihan loh yang buru-buru di pabrik itu, tau nggak? Aku mau cerita ya, buruh di pabrik itu kasihan karena mereka itu dibayar sangat rendah, dan mereka itu kayak harus melinting rokok dan harus bekerja dengan mereka itu menghirup tembakau. Aku kan pernah kerja di perusahaan tembakau dan aku kapok, aku nggak pengen kerja lagi di perusahaan itu seperti itu, karena itu nggak sehat buat tubuh kita. Dan banyak kecurangan yang terjadi di sana. Jadi aku ngerasa ini nggak bagus gitu loh. Makanya itu kerjaanku dulu itu sebenarnya guys itu sangat beresiko tinggi.
dan itu sangat apa ya, ya setiap pekerjaan sih ada resikonya sih ya, cuma ya itu ada resiko kita tuh berhadapan dengan orang-orang yang memalsu laporan keuangan. Dan ya namanya juga bisnis, kadang bisnis itu sangat penuh dengan kepalsuan. Ya seperti itu guys. Jadi semoga aku bisa membuat apa ya, accounting serviceku sendiri. Aku tuh sebenarnya bisa tanda tangan laporan keuangan loh guys. Kalau kalian mau, misalnya kalian butuh orang yang bisa buat laporan tanda tangan buat, tapi aku pasti nanti tuh periksa gitu loh, sebelum aku tanda tangan tuh aku periksa laporan keuangannya udah bagus apa enggak ya. Tapi kalau udah dipersiapkan ya, kalau aku prepare lagi nanti biayanya beda lagi gitu guys. Ya pokoknya aku bisa, tapi kalau untuk tanda tangan audit report aku nggak bisa karena itu harus CPA. CPA itu Certified Public Accountant, jadi itu ada kayak sertifikasinya, ada ujiannya. Dan kalau nggak salah itu dulu itu tahun berapa ya, 2014 itu harganya 7 juta, kalau sekarang nggak tahu. Dan aku gak ikut waktu itu karena apa, karena aku harus belajar dan aku harus berkali-kali coba apakah itu hasilnya itu bagus apa enggak, karena itu kan kita harus investasi 7 juta itu tadi guys. Apa maksudnya itu 7 juta sekali coba, nah itu maksudnya kan kita harus yakinkan dulu bahwa kita itu bisa, yakin sure. Tapi kalau misalnya kalau aku kayak udah manajer gitu, aku tuh biasanya bisa juga kalau ikut itu dibiayain sama kantor. Tapi karena aku belum manajer, jadi ya biaya sendiri gitu guys. Tapi kalau yang untuk chartered accountant itu aku udah langsung automatically karena aku ada AK, sama aku kan udah 3 tahun lebih kerja sebagai akuntan gitu guys. Ya aku sih pengalaman pernah kerja macam-macam sih. Aku tuh pernah apa ya, pernah jadi agen asuransi, tapi itu agen asuransi itu aku gak berhasil menjual. Aku penjual itu sama saudaraku sendiri, dan itu pun sama saudaraku enggak ya kemarin itu ya, oh iya ya, ya itu terus cuma baru satu aku baru bisa jualan. Tapi aku selalu ikut kayak training-trainingnya gitu loh. Terus aku itu pernah apa ya, pernah jualan di kaki lima juga pernah loh guys. Itu pengalamanku, tapi aku ngerasa itu sangat pengalaman yang berharga karena apa ya, kayak kita tuh kayak belajar untuk menghargai orang-orang yang apa ya, orang-orang pedagang kecil gitu loh, karena itu nggak gampang gitu loh untuk jualan kayak ya lah. Nanti aja lah ya aku cerita itu, aku jadi apa kalau mau cerita tentang hal itu jadi kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya itu aku tuh kayak pingin jualan lagi, pingin jualan, pingin punya toko. Ya nggak tahu nanti modalnya lah gimana. Aduh aku curhat terus nih, apa-apa lah ya, kan aku harus 20.000 kata. Makanya guys, kalian jangan lupa. Jadi itu tahu nggak, aku kan pernah endorse itu yang jewelry itu, aku jualan itu dulu. Makanya kalian beli jewelryku ya, itu harganya murah dan aku bikin sendiri. Aku udah nggak jual, jadi aku sekarang jualannya online aja. Tapi ya itu makanya kalian beli ya, udah lama aku nggak menerima pesanan. Oke guys,
lagi ya, apalagi ceritaku ya, tentang naik gunung. Terus tentang apa sekarang, oh ya hari ini ya aku melihat sih masih banyak sih orang yang kayak kumpul-kumpul kayak gitu ya, nggak ngerti gimana ya, maksudnya kalau ibadah kenapa nggak di rumah gitu ya, maksudnya kan udah di rumah aja. Aku sih nggak tahu sih, aku nggak melarang juga sih sebenarnya, cuma lebih baik maksudnya kita preventif gitu ya, gitu guys. Aku nggak melarang loh, itu kan hak pribadi ya, ya seperti itu guys. Jadi apa, corona ini bikin benar-benar, aku tuh berharap ya, maksudnya semoga suatu saat itu ada kayak keajaiban gitu, apa kayak kasih pertanda apa gitu loh, untuk menghiburan gitu ya, kayak tadi itu kayak hujan itu kayak kan pertanda penghiburan gitu loh ya. Oke guys, ini masih 5 menit lagi, jadi aku masih bisa ngobrol sama kalian. Oke, nanti itu masih ada berapa menit lagi ya, 12. Oh berarti ya masih ada sekitar 8 menit lagi, aku ada sisa untuk bikin video selama 8 menit. Banyak amat ini sekarang ya. Ya, aku ngerasa kalau langitnya hari ini semakin bersih karena udah hujan terus banget gitu guys. Selamat pagi Bapak, selamat. Aku mau nyanyiin lagu yang aku buat ya. Aku tuh gimana sih lagunya itu? Hey you're my friend, if you have trouble with your life, just na 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 na. Lagunya gimana ya? The more the merrier, the more the merrier, and that's what it is, and that's what it is. Terus apa lagi ya? Kayak banyak kok aku bikin lagunya itu. Aku belum bikin lagu musiknya itu, karena waktu itu aku bikinnya itu langsung. Jadi aku bikin liriknya, terus aku kan rekam langsung aku nyanyiin pada saat itu juga. Tapi aku belum. Oh ya guys, aku mau nanya ya tentang gitar itu. Aku kan baru belajar gitar, tapi aku ngerasa kalau waktu main gitar itu aku bisa langsung kayak nyanyi gitu, tapi aku nggak ngerti itu nadanya bener apa enggak gitu. Emang bisa ya kayak gitu ya? Atau kadang itu kan, atau mungkin kalau tanpa musik pun sebenarnya bisa nyanyi ya. Jadi aku tuh kayak mainnya itu ya dengan chord-chord yang aku bisa gitu loh. Aku kan semuanya nggak bisa, itu gimana ya, gimana sih aku ngelihat orang-orang itu kayak main gitar itu kayak keren banget gitu loh, kayak langsung pas nadanya, terus bisa yang pakai petik-petik gitar gitu. Aduh aku tuh pengen bisa kayak gitu loh guys. Gimana ya, aku tuh pengen bisa, aku masih genjreng, aduh kapan aku pengen bisa gitu, punya bikin gitar apa, main gitar kayak orang-orang itu ya. Tapi ya memang jam terbang itu menentukan ya. Jadi dulu waktu aku SMA itu, aku itu kan ikut persekutuan doa. Nah temanku itu kan biasanya suka main gitar, ada 2 orang gitu kan main gitar, dan aku seneng kalau dengerin mereka main gitar dan aku yang menyanyikan. Nah waktu itu kan aku belum punya gitar, jadi aku selalu mengandalkan mereka untuk main gitar gitu guys. Nah waktu misalnya ada Pasca atau Natal, itu kan latihan nyanyi di studio, kita
urunan latihan di studio. Nah temanku itu bikin aransemen, dia itu pinter banget loh bikin aransemen. Nah tapi waktu udah kuliah kita udah nggak pernah ketemu lagi gitu loh. Ya itu sih pengalamanku yang cukup berkesan tentang bernyanyi. Jadi aku ya waktu SMA pernah jadi kayak song leader waktu persekutuan doa di sekolah gitu guys, nggak buat menyombongkan sekali lagi aku tuh nggak ada yang mau tak sombongkan gitu loh guys. Nanti aja lagi aku cerita lagi sama kalian karena ini 24 detik lagi, jadi ceritanya nggak bisa lama-lama. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada salah kata saya minta maaf, kalau ada salah kata, salah ngomong, semoga tidak ada miskomunikasi. Thank you, God bless you guys.